Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat tentang penyelenggaraan akikah. Nah, apa itu akikah? Akikah itu adalah menyembelih hewan yang di sana diperintahkan adalah kambing untuk kelahiran anak. Nah, itu yang penting, untuk kelahiran anak di hari yang ketujuh. Jadi akikah itu adalah menyembelih hewan, atau diperintahkan itu kambing, karena ada hadisnya bahwa tidak tercukupi akikah itu kecuali dengan kambing dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Jadi menyembelih kambing untuk kelahiran anak di hari yang ketujuh. Jadi kalau anak meninggal sebelum hari ketujuh, itu tidak perlu diakikahkan. Nah, jadi hari ketujuh, di saat anak itu masih, mohon maaf, dia masih hidup, ya. Jadi hari ketujuh. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Oleh orang tuanya, yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Boleh di hari-hari berikutnya. Ada yang menetapkan harinya hari ke-14. Kalau tidak bisa hari ke-14, hari ke-21. Nah, sebetulnya setelah hari ke-7 itu sampai ke-21 silahkan mau pilih hari apa. Tapi ada yang menetapkan seperti itu. Bahkan kalau ke-21 pun tidak bisa, itu ada yang berpendapat sampai akil baligh. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan, jadi akikah itu adalah menyembelih hewan atau kambing, jadi untuk kelahiran anak di hari ke-7 dan hari ke-berikutnya. Kalau tidak mampu hari ke-7, hari ke-berikutnya sampai masa akil baligh oleh orang tuanya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, oleh orang tuanya. Nah, jika sampai akil baligh, jika sampai pada akil baligh batasnya itu tadi, orang tua tidak mengakikahkan, maka kita boleh mengakikahkan diri kita sendiri sampai sebelum atau batasnya sebelum meninggal dunia. Jadi kalau tadi dari umur 7 hari sampai akil baligh, gitu ya, sebelum akil baligh sampai pada akil balighnya itu adalah perintah untuk kedua orang tua yang mengakikahkan. Nah, setelah akil baligh, maka boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri sampai batas sebelum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, berarti tidak ada lagi akikah. Hadis yang mendasari, jadi yang mendasari dari akil baligh itu sampai meninggal itu boleh, karena Rasulullah mengakikahkan dirinya setelah menjadi Rasul. Walaupun ada yang melemahkan hadis itu, ya, ada yang melemahkan, yang mengkategorikan hadis itu menjadi hadis dhaif.
Tapi untuk ibadah silakan, tidak apa-apa. Jadi akikah itu dari segi perintahnya menjadi terbagi dua untuk orang tua, dan akikah kita sendiri yang mengakikahkan diri kita sendiri. Nah, gitu. Jadi biar bisa dipahami. Nah, apa yang terjadi di persoalan apa saja yang terjadi di masyarakat kita untuk akikah ini. Jadi nanti supaya semuanya jelas gitu. Yang pertama, ya, bolehkah anak laki-laki? Nah, itu kan anak laki-laki 2. Maaf tadi tidak saya sebutkan. Jadi anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Ya, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor. Jadi atas kesyukuran kelahiran yang tadi, karena kata Rasulullah tergadaikan gitu. Dan jadi kalaupun boleh kita menggunakan bahasa menebusnya, anak laki tebusannya 2, anak perempuan tebusannya 1. Nah, yang terjadi masyarakat, ada yang bertanya, bolehkah anak laki-laki itu menyembelihnya dicicil satu saja dulu? Nah, satu saja dulu. Jawabannya adalah boleh. Silakan. Di hari ke-7 itu kita dapat 1, sembelihkan dulu 1. Nah, setelah itu baru kita adakan sembelihan berikutnya. Atau kalau memang tidak mampu betul, hanya cukup 1 saja, 1 itu saja. Tapi jangan langsung berniat hanya 1 itu gitu. Nah, tetap niatnya adalah 2 kambing, cuman baru disembelih 1 saja. Nah, nanti jika dapat dapat rezeki, maka sembelihkan lagi 1. Kapan nyembelihnya yang satunya itu? Ya masih dalam jangka waktu sebelum baligh. Nah, karena itu orang tua. Nah, orang tua, tugasnya orang tua. Tapi ketika sampai akil baligh nanti juga tidak dapat rezekinya, belum dapat kelebihan misalnya untuk menyembelih, ya udah tidak apa-apa, cukuplah 1 itu saja. Ya. Baik. Nah, berikutnya, bolehkah daging akikah itu dibuat acara atau dicampurkan dengan acara lain, ya? Nah, ini harus dipahami betul. Nah, ada daging kambing yang tadi daging akikah itu yang dibuatkan acara, dimasakkan, dikasih tambahan-tambahan makanan yang lain. Terus dibuatkan acara, diundanglah. Nah, walaupun kita tahu ya, paling tidak ada untuk fakir miskin, ada untuk hadiah ya, ada untuk kita sedekahkan ya, sedekahkan untuk yang bukan fakir miskin, dan ada untuk keluarga. Digabung menjadi 3, itu digabung menjadi 1, dibuatlah acara, dipanggillah orang ramai-ramai sesuai dengan kategori itu tadi. Ada orang miskin di situ, ada anak yatim misalnya, kita makanlah dengan daging itu. Bolehkah hukumnya? Silahkan, tidak apa-apa, boleh saja. Nah, cuma jangan sampai yang datang itu nanti bawa uang untuk berikan akikah itu tadi. Dari acara akikah kita itu orang datang. Nah, ini orang datang bawa uang, ngasihkan uang. Nanti datang lagi, ngasihkan uang lagi. Datang, ngasihkan uang lagi. Setelah selesai acaranya dihitung, malah harga kambingnya itu cuman, kalau 2 kambing ya, 2 kambing misalnya 6 juta, 1 kambing itu harganya 3 juta, duitnya malah justru lebih, sampai terkumpul 7 juta, bahkan lebih dari itu, atau sama dengan harga kambing. Maka ini tidak dibolehkan, dan hukum akikahnya menjadi batal. Nah, ini kalau dibuatkan acara. Yang kedua, daging itu diikutkan dengan acara lain. Misalnya acara resepsi pernikahan. Nah, diambillah daging itu tadi, dimasukkan semuanya di situ, di dalam prasmanan itu. Nah, nanti orang ngambil. Nah, anggapannya bahwa sama juga akan dibagikan orang. Iya, bagikannya sama. Nah, tapi orang datang itu bawa uang. Malah disediakan lagi ada tempayan ya, kalau bahasa kita ada toknya di situ untuk masukkan uang. Nah, maka
akikah seperti ini dihukumkan batal. Jadi tidak dihitung akikah. Nah, jadi gimana? Kalau tidak dihitung akikah berarti tidak berakikah. Iya, tidak. Tidak ada akikah seperti itu. Nah, kenapa? Karena ada balas jasa orang lain gitu terhadap yang kita sembelih. Nah, oleh karena itu kalau mau aman, artinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah, ya udah, sembelih kambingnya di hari ke-7, bagikan dagingnya. Bagikan dagingnya dengan yang yang inilah yang wajar menerima, kan, dibagi 3. Tadi ada yang berpendapat, para ulama berpendapat bagi 3, sepertiganya untuk fakir miskin, sepertiganya untuk dihadiahkan, sepertiganya untuk keluarga. Nah, keluarga boleh makannya. Nah, memang malah disunnahkan kita untuk makan supaya kita merasakan apa yang kita kasihkan, daging kita kasihkan dengan orang lain, enak kita makannya, insya Allah juga enak untuk untuk orang lain. Nah, jadi silakan dipahami tadi yang saya jelaskan yang untuk acara. Jadi dua-duanya, kalau acaranya seperti itu maka batal. Nah, boleh kita buat acaranya, tapi orang kita tidak boleh menerima uang dari niat akikah kita itu. Nah, ini kan ada tradisi ya. Nah, tradisi yang memang ini harus kita rubah. Jadi jangan sampai kita berakikah ya, akikahnya dagingnya. Nah, orang juga datang dari daging itu ya, dari daging itu tadi. Nah, ada lagi persoalan yang bagian hadiah udah kita kasihkan. Terus bagian fakir miskin juga udah kita kasihkan. Itu. Nah, daging yang kita untuk kita ini misalnya kita campurkan ke situ lagi untuk untuk acara itu. Nah, ini di acara itu orang juga ngasih uang juga. Nah, maka akikah kita bukan batal tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena ada daging yang terbayar gitu oleh orang yang datang. Nah, kalau amannya kita masak, kita makan. Kalau mau buat acara syukuran istilahnya, kalau mau di acara syukuran, maka beli daging yang ada tadi udah selesaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan, kita beli makanan yang lain, daging yang lain, jangan ikut campur di situ, kita adakanlah syukuran. Mau undang orang seprovinsi pun boleh, bukan lagi sekampung. Siapa tahu mau undang karena kelahiran anaknya yang dinantikan, mungkin ada 10 tahun, 12 tahun yang tak punya anak, akhirnya punya anak, ya silahkan mau dirayakan besar-besaran, silahkan. Nah, itu aman, jadi menggunakan yang lain. Jadi daging itu jangan dicampur-campurkan. Nah, kalau campurkan separuh berarti kesempurnaan berakikahnya juga jadi jadi kurang sempurna. Berikutnya, apakah daging itu harus dimasak? Nah, tidak harus. Jadi tidak ada penjelasan yang memang dari hadis Rasulullah SAW untuk memasak. Yang jelas dagingnya dibagikan, yang berhak dibagi 3 itu tadi kan, untuk keluarga juga boleh kita makannya, untuk dihadiahkan kita perlu dimasak. Cuman lazimnya membedakan antara daging kurban dengan daging akikah itu tadi. Kalau kurban kita kasihkan mentahnya, kalau akikah ini kita masakkan, terus kita hidangkan, ataukah tadi seperti tadi kita masakkan terus kita kirimkan ke orang-orang yang memang berhak menerimanya. Nah, itu ya. Jadi tidak harus diinikan. Nah, cuma saya ingat, karena kalau akikah kita itu diwakilkan dengan orang lain menyembelihnya, maka jangan lupa upah untuk menyembelihnya itu harus kita berikan. Nah, kecuali kita sendiri yang memotongnya. Nah, berikutnya lagi persoalan, kalau tadi sudah saya jelaskan, ini ada bolehkah keluarga memakannya? Sudah, tadi sudah saya jelaskan, boleh, malah sunnah hukumnya keluarga untuk memakan dagingnya. Ya. Berikutnya,
bolehkah berkurban sebelum akikah? Nah, ini harus apa? Harus dijelaskan betul. Nah, tadi kita kembali ke hukum yang tadi, ke awal penjelasan saya yang awal. Jadi akikah itu ada perintah untuk orang tua. Ada perintah untuk orang tua, tapi setelah akil baligh itu tidak ada lagi perintah untuk orang tuanya, tapi boleh untuk diri kita sendiri. Nah, ini dulu harus dipahami. Nah, kalau yang mau kita kurbankan adalah anak kita ya, yang mau kita kurbankan, betul misalnya lahirnya di hari keberapa tuh, sampai pas akikah tuh hari ketujuhnya itu misalnya hari raya Idul Adha, atau di hari-hari tasyrik. Anak nih ya, anaknya itu dihitungan dari awal, dihitung pas hari ketujuhnya itu adalah hari Idul Adha. Nah, sementara kita punya uang hanya untuk bisa membeli misalnya 2 kambing atau 1 kambing, misalnya anak perempuan ini. Nah, misalnya ini ya, kalau kita mau mengakikahkannya. Nah, misalnya kita mau mengakikahkan anak nih, mau kurbankan sekaligus mengakikahkan, maka kalau ditanya yang mana duluan, yang harus didahulukan adalah akikahnya, anak. Nah, kalau persoalan yang kedua, siapa yang harus berkurban, apakah harus kurban duluan atau akikah duluan? Untuk kitanya ini, untuk orang tua. Nah, untuk orang tua, untuk diri sendiri, ingat, terus garis bawahi, untuk diri kita sendiri. Kita belum diakikahkan oleh orang tua kita, tapi sementara itu ada perintah kurban. Yang didahulukan akikah atau kurban, maka yang didahulukan adalah kurbannya, walaupun kita belum diakikahkan orang tua. Kenapa? Karena hukumnya mengakikahkan diri kita sendiri itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu mengakikahkan dirinya sendiri ketika dia menjadi Rasul. Nah, itu hanya ada yang memberikan pendapat itu hanya boleh saja. Jadi boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri. Tapi kalaupun kita tidak mengakikahkan diri kita sendiri, sebenarnya pun tidak apa, karena memang sunnah. Nah, sunnah sama dengan yang tadi, tapi yang tadi sunnah muakkadah, perintah kita untuk mengakikahkan anak itu sunnah muakkadah. Nah, kalau perintah untuk kita mengakikahkan diri sendiri, karena ada hadisnya itu tadi. Nah, walaupun hadis ini saya katakan di awal tadi ada yang melemahkannya. Nah, jadi makanya ada yang berpendapat setelah akil baligh itu tidak ada lagi akikah. Tidak ada akikah itu yang dimaksud adalah tidak ada kewajiban orang tua lagi, bukan kewajiban, sunnah muakkadahnya tidak lagi untuk anak itu. Karena setelah baligh itu tugas kita sendiri. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanyakan, ini penjelasannya, kalau untuk diri kita sendiri ketika ada kurban, kita belum akikah, belum diakikahkan oleh orang tua kita dahulu, nah maka yang didahulukan adalah kurban, bukan akikahnya, didahulukan kurban. Nanti kalau ada uang, misalnya ada apa kelebihan, silahkan kita untuk mengakikahkan diri kita sendiri. Dan akikah itu tidak ada untuk orang yang sudah meninggal. Tidak ada kurban untuk orang yang sudah meninggal. Tapi kalaupun ada yang ingin berakikah, ya udah disembelih saja kambingnya dan niatkan untuk bersedekah. Ya. Nah, baik, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan persoalan atau permasalahan ini bisa teratasi dan tidak jadi polemik di masyarakat, insyaallah. Baik, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nas'alullah hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.